Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Berdasar. Minggu ini temanya adalah peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi. Nah, ada 3 pokok bahasan yang ada dalam PPT ini. Yang pertama, gerakan anti korupsi. Yang kedua, peranan mahasiswa. Dan yang ketiga, keterlibatan mahasiswa. Nah, kita bahas latar belakangnya dulu. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak sangat luar biasa juga. Nah, berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Nah, kemudian terkait gerakan anti korupsi. Korupsi Indonesia sudah berlangsung lama, kita semua sudah tahu. Berbagai upaya pemberantasan korupsi juga sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Kemudian dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi juga dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang-sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Jadi ada 3 unsur ya, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Nah, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Nah, korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia. Kemudian kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Jadi meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan, tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Nah, upayanya yang meminimalkan ketiga faktor tersebut. Nah, peran mahasiswa. Sebenarnya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa itu mempunyai peranan yang sangat penting. Antara lain dalam kebangkitan nasional tahun 1908, kemudian ada Sumpah Pemuda 1928, ada Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, kemudian lahirnya Orde Baru tahun 1966, kemudian ada Reformasi tahun 1998. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang dimiliki. Nah, mahasiswa juga memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Nah, dengan kemampuan intelektual yang tinggi, semangat, jiwa muda, idealisme, itu telah terbukti bahwa masyarakat selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, kemudian mahasiswa juga didukung oleh modal dasar yang dimiliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dan dengan kompetensi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Nah, bagaimana keterlibatan mahasiswa? Nah, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Ada lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, kemudian tingkat lokal atau nasional. Ya, jadi keempat-empatnya ini kalau bisa bersinergi satu sama dengan yang lain. Nah, kita cek dulu kasus dalam kita masing-masing ya. Contohnya dalam keluarga kita. Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan? Misalkan lagu, film, software, tas, sepatu, dan sebagainya. Nah, silakan untuk dicek ini. Yang pertama dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan kampus.
Ya, jika di kampus ada kantin kejujuran, apakah Anda sebagai mahasiswa ketika membeli suatu barang sudah sesuai dengan harganya? Atau Anda mengabaikan? Itu karena tidak ada yang melihat. Silahkan cek juga. Kemudian di lingkungan masyarakat, ya Anda bisa lihat apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai, misalkan pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Nah ini sebagai ajang mahasiswa untuk melihat fenomena ini. Kemudian dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ini bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis dalam masyarakat. Karena kondisinya sekarang sudah sangat tidak terkendali dan sangat memprihatinkan. Nah, berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dalam kampus, mahasiswa diharapkan dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian meluas ke lingkup yang lebih besar lagi. Nah, sebagai tagline untuk Anda sebagai mahasiswa, selamat datang untuk generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Nah, itu sedikit pemahaman, pengetahuan, informasi tentang peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi. Semoga bermanfaat. Bu Ana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.